Karena ciri orang yang bicara dengan leluhurnya, kehidupannya baik-baik saja. Tapi kalau orang schizofren, halu dan sebagainya, nggak ada kehidupannya baik-baik, Mas. Oh, itu salah satu parameter ya. Hmm. Ya, kalau orang dibimbing sama leluhur, namanya leluhur kan nggak mungkin dibimbing ke arah yang hancur. Betul. Dibimbingnya ke arah yang lebih baik. Lihat aja kehidupannya. Dia ada orang mengaku aku dibimbing sama leluhur. Terus disuruh apa? Aku disuruh membakar rumahku sendiri. Nggak nyambung dah. Nah, itu biasanya udah jangan-jangan ini halusinasi visual, Iya, halusinasi iya. dengar gitu. Logika Delusi, berpikirnya, ilusi. roh leluhur tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Mm-mm. Malah mencegah kita. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Kita masih terhubung dengan guru kita, Dr. Iwayan Mustika. Kita tahu bahwa buku-buku beliau itu sangat unik, sebagian ditulis menggunakan automatic writing gitu ya, dan itu sebuah anugerah. Saya pikir dulu itu hanya Pak Wayan yang mengalami hal-hal seperti itu, aneh gitu kan. Kesannya kan aneh ya teman-teman ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya itu menjumpai banyak orang yang punya pengalaman yang sama Pak Wayan. Meskipun tidak dalam konteks automatic writing, tapi dalam konteks yang lain. Tapi prinsipnya sama gitu. Nah, eh saya pengen tahu kira-kira ada tanda-tandanya nggak sih Pak, ketika kemudian leluhur kita itu sedang membimbing kita dan menjaga kita, itu ada tanda-tanda yang bisa kita sadari nggak? Biasanya kalau kita memang sudah pernah terkoneksi, Mas Hendra, jauh lebih mudah menyadari keterhubungan kita. Kalau sudah pernah terkoneksi, artinya memang sudah sadar bahwa kita punya nomor WA-nya gitu misalnya, tanda petik begitu. Jadi kalau nomor WA-nya kita kan nggak bingung lagi. Betul. Oh, sudah tercatat nomornya di kartu telepon gitu. Nah, begitu juga ketika kita sudah kenal bahwa ini ciri-ciri leluhur. Besok datang lagi perintah yang lain, pesan yang lain, kita langsung ingat, oh ini dari leluhur gitu. Nah, masa kecil saya itu kan juga banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak bisa saya jelasin, walaupun saya mencoba secara kritis mencari penjelasan. Contoh misalnya ketika saya cerita pengalaman itu, pengalaman bagaimana saya sebagai ketua kelas 6 SD, toilet di kamar kelas 4 terkunci pakai gembok, nggak bisa dibuka. Dan saya merasa ada keyakinan bisa membuka, tapi tidak boleh ada orang lain yang melihat gitu. Lalu saya minta adik kelas saya itu pergi dulu. Setelah saya yakin dia agak menjauh di situ dan tidak melihat apa yang saya lakukan, saya hanya diam lalu membayangkan minta tolong semoga dibuka. Saya membayangkan itu terbuka dan terbuka, Mas Hendra. Nah, itu kemudian saya terus lakukan ketika saya punya masalah atau apapun, saya pasti membayangkan diri saya akan dibimbing oleh seseorang untuk sesuatu, untuk mendapatkan bantuan atau tuntunan gitu. Saya nggak tahu siapa yang melakukan itu. Pokoknya tiba-tiba ada, oh pakai jalan ini, atau oh jangan lewat sini gitu. Kuta itu dulu, Mas Hendra, termasuk jalan tempat kita sekarang ada acara ini. Dulu kan ngeri, Mas Hendra. Tapi ada momen di mana di kengerian itu saya berani lewat. Tapi ada momen saya yang biasa lewat di situ tiba-tiba merasa oh nggak boleh hari ini. Ya, saya nggak tahu apa yang membuat saya kadang berani, kadang enggak, saya nggak ngerti. Dan pengalaman-pengalaman itulah belakangan baru saya sadar bahwa dulu itu saya dijagain oleh leluhur gitu. Nah, mungkin ini sesuatu yang bagi orang yang lagi belajar logika mistika gitu misalnya menganggap ini aneh-aneh aja, nih halu dan sebagainya. Tapi di luar negeri keterbimbingan oleh guiding angel itu hal-hal yang biasa terjadi gitu. Guiding angel, mereka menyebutnya guiding angel. Kalau kita menyebutnya ya pendampingan oleh leluhur. Mungkin ada orang-orang menyebutnya kodam. Kalau saya tidak mengenal kodam, tidak mengenal istilah ataupun apa yang disebut orang sebagai kodam.
Tapi di Bali dibimbing leluhur itu hal yang biasa. Udah familiar ya? Familiar, artinya coba mohon kepada leluhur supaya begini. Jadi kalau misalnya hidupnya nggak pernah sukses, selalu kegagalan penuh kegagalan, maka dia akan coba mohon petunjuk dari leluhur gitu. Mohon petunjuk, walaupun dia nggak tahu petunjuknya datang apa enggak, itu biasanya. Tapi setidak-tidaknya upaya untuk memohon tuntunan dari leluhur itu ada. Tapi kalau misalnya orang sumbu pendek, dia pasti langsung akan membantah, bagaimana mungkin leluhur sudah mati bisa menjagamu? Kenapa mohon bimbingan kok kepada leluhur? Kenapa nggak kepada Tuhan secara langsung? Iya, ya, karena mereka berpikir bahwa dalam satu sisi paradoksnya, ketika dia sudah menggambarkan Tuhan, mereka nggak bisa. Apa gambaran Tuhan yang bisa kita pakai memusatkan pikiran dan berbicara seolah-olah kita berkomunikasi, berdialog dengan Tuhan yang tidak bisa kita bayangkan. Tapi kenapa ketika membayangkan leluhur sesuatu yang aneh? Padahal kita tahu bahwa dulu ketika leluhur kita hidup sebagai manusia, yang dihembuskan ke dalam diri manusia itu adalah roh. Nah, itu roh itu berasal dari siapa? Kan dari Tuhan. Itu misalnya. Iya. Kan berasal dari Tuhan. Apa yang nggak Tuhan kemudian? Apa yang nggak Tuhan kalau begitu kan? Jadi ketika dia kembali sebagai roh, tapi sudah berada di alam leluhur, apa bedanya? Kalau dalam hidup dia bisa membimbing kita, kenapa sebagai roh tidak bisa membimbing? Contoh. Aku ingin hidupku dibimbing oleh jiwaku. Aku ingin hidupku dibimbing oleh rohku. Kesadaran hati nurani gitu misalnya. Kalau dalam hidup kita dibimbing oleh roh kita, kenapa setelah mati roh itu nggak bisa membimbing? Kan aneh. Iya. Logika berpikirnya di situ. Makanya KDM itu selalu mengembar-gemborkan gitu ya, Leluhur. bahwa jangan meninggalkan leluhur kita. Ya. Saya kadang tertawa, Mas Hendra. Kenapa saya tertawa tentang logika mistika, tentang berbagai hal-hal yang agak bersifat sainisme. Kenapa saya demikian? Karena saya memang kecil itu dibesarkan oleh otak yang skeptis dan kritis. Otak saya skeptis, kritis, nggak mudah percayaan. Pada awalnya. Oh iya, karena sebelum saya bisa menemukan penjelasan yang bersifat masuk akal bagi saya, termasuk Tuhan, termasuk apapun itu, maka saya nggak akan percaya. Dan setelah saya mempelajari itu pun, oh jadi ini yang dimaksud orang-orang dulu. Gitu. Roh leluhur tuh begini. Gitu. Nah lalu saya tidak puas dengan asumsi saya, pendapat saya itu. Kemudian saya membaca buku-buku hasil penelitian orang Barat, termasuk Journey of Soul, Many Life, Many Master, kemudian Many Life, Speak with Dead, dan berbagai hasil. Kalau orang Barat kan melakukan menulis buku biasanya dasar-dasarnya jelas. Nah, kalau baca buku orang Indonesia agak begini, saya agak bimbang. Jangan-jangan ini tanda petik ya, kurang ini gitu. Kalau orang Barat membuat saya saya lihat dulu sih ininya. Oh dia dokter, atau dia doktor, atau dia PhD atau apa gitu. Nah baru saya akan mudah mengambil sedikit kepercayaan untuk kemudian saya kaitkan dengan dunia timur, ajaran-ajaran di Bali, di Nusantara. Oh ternyata make sense. Begitu make sense, masuk akal, baru saya akan setidak-tidaknya berani menjadikan itu referensi. Nah, termasuk ketika bicara tentang leluhur dan sebagainya. Dan itu pun saya tidak akan pernah percaya sampai saya mengalaminya sendiri. Memeriksa sendiri baru saya akan yakin. Ya, kalau kita belum melihat bagaimana bersaksi gitu. Oh iya. Kalau kita belum pernah mengalami langsung, bagaimana bersaksi? Bisa memberikan ini gitu. Kira-kira seperti itu, Mas Edo. Jadi berarti hubungan manusia dengan leluhur itu masih tetap bisa berlangsung, tetap bisa terjadi meskipun beliau sudah tiada. Ya, contoh gini, Mas Hendra. Contoh nih. Dalam konsep reinkarnasi, ada roh-roh yang harus lahir kembali untuk menebus sebuah hutang. Saya gini tadi, Mas Hendra.
Pas saya lagi tugas di Singaraja tadi ngisi acara. Begitu saya balik ke sini, sampai di sini ternyata ketahuan baju saya ketinggalan di Singaraja. Kira-kira saya lebih baik balik ke Singaraja yang saya tempuh dalam 5 jam itu, atau saya titip sesuatu pada yang ada di sana. Titip dong. Titip, biar dia yang bawa ke sini. Nah, roh leluhur itu sudah ada di alam sana. Tapi ada hutang karma, hutang pesan yang harus disampaikan. Apa sebaiknya dia lahir kembali sebagai anak kecil, bertumbuh dewasa, hanya untuk menyampaikan satu pesan? Atau dia memilih pinjam, Wah, logis banget. pilih Analoginya. pinjam dong sampein gitu. Kan Menarik. itulah mediumisasi. Keren. Tinggal telepon aja gitu. Jadi tidak harus untuk menyampaikan pesan tuh lewat lahir kembali dari kecil lagi gitu Dari maksudnya kecil ya. lagi, sibuk-sibuk lagi. Kayak Ya, saya ya. ngeluarin mobil lagi dari parkir, dari garase, kena macet lagi, kemudian ngabisin bensin pula, hanya untuk ngambil satu baju kaos yang ketinggalan. Kan ada hutang karma. Iya. Ini yang belum kakek selesaiin, tolong kamu selesaiin. Gitu misalnya. Udah beres. Gitu. Makanya kan ada Pak beberapa Ya. peristiwa. Mm-mm. Saya pernah dikasih cerita sama Mbah Gatot itu salah satu narasumber di Ngaji Roso. Ya, makanya. Waktu istrinya kapundhut gitu, memberikan pesan gitu, lewat lewat suara atau lewat apa gitu. Itu anakmu tuh ada sesuatu yang pengen disampaikan ke kamu. Oh ternyata benar. Dan ada lagi aku naruh ini di bawah tempat ini gitu, naruh sesuatu gitu. Dibuka ternyata benar. Itu kan bukti nyata. Ya. Bahwa ternyata interaksi dengan leluhur itu sesuatu yang real gitu. Ya. Nah, di era seperti saat ini banyak sekali ajaran-ajaran dari budaya lain muncul, hubungan kita dengan leluhur sengaja diputus. Ya. Tapi di Bali masih menyala. Iya. Terang. Iya. Mas Hendra pernah nonton film Smallville? Belum ya? Belum. Superman masa muda. Jadi cerita Superman masa muda itu, planet Krypton sudah mati, sudah hancur. Tapi ayahnya si Superman, namanya Jor-El gitu. Jor-El itu kemudian berwujud kecerdasan. Tapi kecerdasan yang bisa diajak berkomunikasi. Kayak kita dengan ChatGPT lah. Jadi si Kal-El atau si Superman ini, si Clark Kent ini, bicara dengan ayahnya yang sudah tidak ada, tapi sebagai kecerdasan. Dia ngobrol, diskusi, dan sebagainya melalui sebuah benteng yang dia buat di sudut di benua es sana gitu. Artinya dia bisa bicara dengan kecerdasan itu untuk mencapai sesuatu. Nah, kebayang nggak Mas Hendra? Kita dalam tubuh fisik ini bisa bicara dengan kecerdasan roh leluhur kita. Dan sekarang ini sudah mau dibuat teknologinya. Teknologi dibuat misalnya orang direkam semua cara nada suaranya, bahasanya, kecerdasannya dan sebagainya. Nanti begitu orang itu tiada, akan dibuatkan robot yang berwujud mirip seperti dirinya, tetapi ini semua AI. Jadi dia bisa berdiskusi dengan bapaknya dengan menggunakan AI yang bisa mengeluarkan suara mirip kayak bapaknya. Dan itu kita percaya. Dan kita buktikan, kita bisa lihat sekarang di media sosial, di YouTube, apapun, ada beberapa AI yang bisa meniru mirip suara orang, benar nggak? Nah, sekarang kalau itu dibentuk dalam bentuk robot, luar biasa. Nah, orang-orang dulu nggak bikin itu. Robotnya adalah medium itu sendiri. Lalu si kecerdasan ruh leluhurnya itu turun, pinjam badan, lalu ngomong. Iya. Apa bedanya? Gitu. Nggak ada yang beda. Cuman karena kita berpikir, oh ini sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Belum aja ketemu sih. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu gitu, kita tuh pengen tahu ini kira-kira dari sugesti, dari imajinasi, ya, dari pikiran, atau ini pesan dari leluhur, itu gimana Pak cara mendeteksinya Pak? Kalau kita berpikir lebih awal, saya akan berkata begini, itu pasti dimulai dari pikiran kita sendiri yang mengolah informasi lalu membentuk sesuatu yang bersifat
informasi baru. Setidak-tidaknya kita tahu. Tapi begitu pikiran kita bertanya, ini dari mana ya? Siapa ya? Nah, itu biasanya pikiran tidak mengakuinya. Sifat pikiran kan selalu ingin mengakui. Ketika dia tidak mengakui, ini dari siapa ya? Ah, kira-kira baru ini bukan dari pikiran. Tinggal cari, ini siapa? Apakah hanya imajinasi? Apa suara-suara informasi lain yang membentuk sebuah identitas dalam dirinya? Atau memang suara-suara leluhur? Bisa kok dipantau, Mas Hendra. Jadi, setidak-tidaknya sisihkan dulu. Ini suara pikiran saya, apa bukan saya? Itu aja dulu. Nah, kalau bukan saya, ini siapa? Apakah ini datang dari batin bawah sadar saya yang membentuk sebuah sebuah identitas tertentu? Kan kadang-kadang orang mengalami yang schizofren juga merasa dengan kepribadian terbelah itu dia merasa sedang bicara dengan sesuatu. Padahal itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Itu beda lagi, Mas Hendra. Nah, karena ciri orang yang bicara dengan leluhurnya, kehidupannya baik-baik saja. Tapi kalau orang schizofren, halu dan sebagainya, nggak ada kehidupannya baik-baik, Mas. Oh, itu salah satu parameter ya. Ya, kalau orang dibimbing sama leluhur, namanya leluhur kan nggak mungkin dibimbing ke arah yang hancur. Betul. Dibimbingnya ke arah yang lebih baik. Lihat aja kehidupannya. Dia ada orang mengaku, aku dibimbing sama leluhur. Disuruh apa? Aku disuruh membakar rumahku sendiri. Nggak nyambung dah. Nah, itu biasanya udah jangan-jangan ini halusinasi visual, halusinasi dengar gitu. Delusi, Logika berpikirnya, ilusi. roh leluhur tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Malah mencegah kita dari kehancuran. Ya. Itu logika berpikir sederhananya gitu. Nah, ini obrolan saya nih dengan teman-teman internal di Ngaji Roso waktu kita kemarin bikin Mi'raj Kesadaran, waktu lampu semuanya dimatiin. Ya. Itu kesimpulan kita nggak mungkin omongan kayak gini tuh based on pikiran, nggak mungkin. Ya. Pawayan bikin semua peserta menangis, merinding, bahkan kalimat-kalimat yang muncul tuh bener-bener nyentuh banget dan kayak ngalir dari awal sampai akhir gitu. Teman-teman yang penasaran nanti bisa dapetin record Mi'raj Kesadaran deh. Kalau pengen tahu ya, bisa diceritakan nggak sih Pak? Itu gimana panjenengan kok bisa? Itu bagiku blessing banget, tuh mind blowing banget, tuh luar biasa sekali gitu. Nyentuh sekali dan itu kayak enggak, ini bukan hasil pikiran orang. Gimana tuh Pak? Saya mendapatkan berkah seperti itu di tahun berapa? Saya lupa, Mas. Saya lupa. Tahun berapa saya dapat berkah itu? Mungkin 2006 atau 2005, saya lupa. Dan tiba-tiba di situ tuh saya bisa membayangkan, kebayang nggak Mas Hendra? Kalau Mas Hendra naik mobil yang sering dipakai oleh kursus mengemudi. Nah, tiba-tiba si orang yang baru belajar itu menyerahkan kendali mobilnya kepada si pelatihnya. Ada momen di mana si pelatih menyerahkan kepada si yang baru kursus. Nah, saya bisa merasakan diri saya, ini agak sulit sih. Memang nggak bisa ditransfer ilmu kayak gini. Tapi analoginya bisa ditangkap ya. Jadi ada momen di mana saya tiba-tiba mau mengalirkan ini. Ya, saya ngomong seperti itu, saya panggil. Ya, waktu kemarin kan saya manggil. Diambil alih gitu ya. Ya Tuhan, kami begini bla 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 segala macam. Habis itu saya akan diam. Saya bisa mendiamkan pikiran nih, gimana saya menjelaskannya? Mendiamkan pikiran lalu mengizinkan ini dipakai oleh sesuatu yang lain gitu Mas Hendra. Nah, begitu ini dipakai oleh sesuatu yang lain, nah di situ saya sebagai pikiran seperti nungguin dia ngomong apa gitu. Tapi bukan kesurupan, bukan. Saya hanya seperti bukan hanya pengamat, tapi benar-benar yang menjadi silahkan ambil alih. Gitu. Nanti saya tinggal dengerin aja. Silahkan pakai. Gitu silahkan pakai, saya dengerin aja. Makanya itu benar. Saya nggak boleh pakai pikiran. Sekali saya menggunakan pikiran saya untuk menyelinap masuk, itu putus Mas. Putus. Saya akan kehilangan kata-kata. Alirannya berhenti. Makanya gimana ya menceritakannya? Susah banget nih. Tapi dibilang susah ya saya nggak susah. Tapi saya tahu aliran ini seketika berhenti begitu saya mencoba masuk dengan pikiran saya menggunakan
pikiran ini, otak sebagai organ ini untuk apa? Untuk dia ngomong apa sih tadi? Gitu misalnya, langsung hilang. Tapi begitu saya hanya mengamati, saya tahu nih. Sambil kebayang kan Mas Hendra, saya mengamati sebagai pikiran di dalam. Tapi kok gini ya? kok ngalir kayak gini ya gitu. Setelah ini apa? Setelah ini apa? Nggak tahu saya Mas Hendra. Oh gitu ya? Tapi saya ngamatin. Iya, iya. Habis ini kemana? Habis ini kemana? Iya. Sulit saya Itu ceritakan. lama banget loh. Lama banget loh. Teman-teman, jadi kita tuh sampai merinding. Tuh banyak yang nangis, banyak yang merinding, lampu dimatiin semua, dan itu hampir setengah jam kali ya. Hampir setengah. Ya, hampir setengah jam nggak berhenti. Teman-teman nanti mungkin Iya. kalau penasaran, lihat aja di recordnya. Dan itu tidak bisa dipaksa Mas Hendra. Nggak bisa dipaksa, Ketika Pak, ya? berhenti nggak bisa dilanjutin. Oh. Nggak bisa dilanjutin. Sama kayak tadi saya ngisi acara di Siwa Buddha itu.